Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga, itu epistel di Minggu Quasimodo Geniti, tanggal 16 April tahun 2023. Diambil dari kitab Wahyu pasal 21, ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan beroleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga, epistel di Minggu Quasimodo Geniti, dengan tema Hidup Menurut Ketetapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Minggu Quasimodo Geniti berarti seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan air susu yang murni. Dari pengertian nama minggu tersebut, kita boleh memahami bahwa pentingnya suatu pembaharuan dalam hidup ini. Seperti bayi yang baru lahir, yang penuh dengan ketulusan, yang rindu akan hal yang baru, susu yang murni dalam hidupnya, agar dengan itu ia boleh hidup dan bertumbuh dalam masa-masa kehidupannya. Demikianlah juga kita orang-orang yang percaya akan hidup dan bertumbuh dalam iman ketika kita rindu akan firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukannya. Sebab dengan kerinduan dan kemauan untuk mendengar dan melakukan firman-Nya, hidup kita akan diubahkan, hidup kita akan dibaharui, hidup kita akan diberikan kekuatan dan ketegaran untuk memenangkan segala tantangan dan pergumulan yang datang silih berganti. Tentunya kita semua senang dengan apa yang dikatakan sesuatu yang baru. Dan hal yang baru itu sesungguhnya bersumber dari Allah, Sang Pemberi pembaharuan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu merupakan kitab apokaliptik yang bersifat eskatologis, yaitu tentang sesuatu yang akan disikapkan mengenai hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Bagaimanakah kitab ini dituliskan oleh Yohanes, yaitu rasul dari Tuhan Yesus yang paling ia kasihi? Kitab Wahyu dituliskan pada tahun 98 Masehi di Pulau Patmos, tempat di mana Yohanes dibuang oleh Kaisar Domitianus, pemimpin Kekaisaran Romawi pada masa itu. Mengapa ia dibuang ke sana? Tentu ada alasannya. Karena pada saat itu begitu berat penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen akibat dari ancaman Kaisar Domitianus yang mengatakan bahwa setiap orang harus menyembah Kaisar sebagai Tuhan, termasuk sebuah ketetapan bagi siapapun di wilayah kekuasaannya. Dan akibatnya banyak orang yang mau menyembahnya, banyak orang yang mau meniadakan iman percayanya karena rasa takut terhadap Kaisar. Namun di antara mereka yang tetap setia, yang tidak mau menyembah Kaisar sebagai Tuhan,
yang hanya percaya bahwa Yesuslah Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Mereka mengalami berbagai aniaya, ancaman, bahkan di antaranya banyak yang kehilangan nyawa akibat dari kesetiaan mengikut Tuhan Yesus. Yohanes juga mengalami ancaman di tengah kesetiaan iman percayanya, dan dia dimasukkan ke dalam sebuah kuali yang besar yang berisi minyak yang begitu panas sekali. Kita boleh bayangkan minyak yang sudah mendidih tentu membuat kulit akan gampang melepuh. Ketika Yohanes dimasukkan ke minyak yang mendidih itu, satu hal yang luar biasa terjadi. Tak sedikit pun kulitnya yang melepuh. Akhirnya dia dikeluarkan dari kuali yang berisi minyak panas itu, dan dengan rasa takut, Kaisar Domitianus akhirnya membuang Yohanes ke Pulau Patmos, dengan tujuan di Pulau Patmos itulah nanti Yohanes akan mati perlahan-lahan akibat dampak dari kerja paksa yang ada di sana. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun Kaisar mereka-rekakan hal yang jahat terhadap Yohanes, namun Tuhan merancangkan yang terbaik bagi Yohanes. Di Pulau Patmos, Yohanes menerima wahyu dari Tuhan Yesus atas segala apa yang akan terjadi di kemudian hari, tentang rencana kuasa Allah dan penyelamatannya atas kehidupan orang yang setia percaya pada Yesus. Dalam kitab Wahyu ini, begitu banyak bahasa-bahasa simbolis yang dituliskan dalam berbagai bahasa-bahasa simbol dan lambang-lambang berupa angka-angka dan sebutan-sebutan yang lain yang penuh dengan makna. Semuanya itu disengaja untuk menyembunyikan rahasia tentang berita Injil dari ancaman orang-orang Romawi pada masa itu, sehingga tak satu pun di antara mereka mengetahui apa isi dan tujuan dari kitab Wahyu ini. Namun bagi orang percaya, sekalipun tersembunyi, Tuhan berikan hikmat lewat Roh-Nya yang kudus dan lewat berbagai pengajaran-pengajaran dan tafsiran-tafsiran yang membuat kita semakin paham bahwa Tuhan menghendaki keselamatan dan memberikan janji bagi orang-orang yang setia kepadanya kelak akan beroleh mahkota kehidupan. Demikian halnya yang kita lihat dalam nas khotbah ini di pasal 21 tentang janji Tuhan yang akan memberikan langit yang baru dan bumi yang baru sebagai ganti langit dan bumi yang telah lama itu. Tuhan berikan sebuah kepastian dalam kehidupan orang yang percaya. Ketika orang percaya itu setia, ikut Yesus sampai selamanya, maka mahkota kehidupan akan diberikan baginya. Di surga ada tempat di mana Tuhan menempatkan orang percaya itu. Mereka akan bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Dikatakan dalam ayat 5, Ia yang duduk di atas tahta berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Jemaat yang terkasih, Allah yang duduk di tahta yang maha tinggi itu merancangkan suatu hal yang baru atas kehidupan umat yang Ia kasihi itu. Pembaharuan itu berasal darinya. Tuhan memberikan suatu ketetapan, sebuah kepastian agar orang-orang yang setia memahami dan sungguh menyadari bahwa Allah lah sumber sesuatu yang baru. Itu sebabnya dikatakan, lihatlah, artinya supaya sungguh-sungguh mengarahkan pandangan di mana Tuhan bersabda demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sebagai orang percaya juga senang dengan penyataan ini. Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Dan sebagai manusia biasa tentunya kita sering menerima hal-hal yang baru dan senang dengan hal yang baru. Dari anak-anak kecil juga senang dengan hal yang baru. Misalnya baju yang baru, mainan yang baru,
atau beragam hal yang baru dalam hidupnya. Orang dewasa juga seperti itu. Senang dengan hal yang baru, mobil yang baru, rumah yang baru, pekerjaan yang baru, perhiasan yang baru. Asal jangan sampai ikut-ikutan istri atau suami yang baru. Ini merupakan hal yang sudah melenceng tentunya. Tapi yang namanya baru itu selalu kita idamkan. Terlebih lagi dalam kehidupan sebagai orang percaya. Hati, jiwa, pikiran, karakter yang baru itu merupakan hal yang sangat penting. Agar sama seperti nama minggu kita, Quasi Modo Geniti, seperti bayi yang baru lahir, demikianlah kita beroleh hati dan pikiran serta karakter yang baru. Karakter kita, perkataan kita, kebiasaan kita, perbuatan kita haruslah hal-hal yang baru, bukan lagi hal yang lama. Sebab kita telah menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus lewat penebusannya di kayu salib. Tuhan memberikan yang baru itu sebagai ganti dari yang lama. Langit yang baru dan bumi yang baru dihadiahkan bagi orang yang setia. Dan yang berikut kita lihat dari firman Tuhan ini, selain dari hal yang baru itu, Tuhan juga menyatakan keberadaan dirinya bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Alfa adalah abjad yang pertama dalam bahasa Yunani. Omega juga merupakan abjad yang terakhir dalam bahasa Yunani. Alfa dan Omega adalah simbol dari yang pertama dan yang terakhir. Artinya tak berkesudahan, tidak terbatas, dan tak dapat dilampaui oleh kekuatan akal pikiran manusia. Tuhanlah awal dan akhir. Oleh karena itu, sebagai umat kepunyaan Allah, kita harus tunduk dan percaya hanya kepada Dia, Sang Alfa dan Omega itu, yang mempunyai segalanya. Bahkan di atas pemahaman dan pemikiran kita, Tuhan telah merancangkan sesuatu yang terbaik, di mana Dia juga berjanji akan memberikan air kehidupan bagi orang-orang yang setia. Orang-orang yang haus itu, orang-orang yang rindu itu akan diberikan kelegaan ketika mereka sungguh-sungguh datang kepadanya. Bagaimana kita beroleh air di tengah rasa dahaga yang kita miliki? Tentu haruslah mendekatkan diri kepada sumber air itu. Tetapi orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada sumber air itu, mustahil ia beroleh kelegaan dalam jiwanya. Artinya hanya orang yang datang ke sumber air kehidupan itu, hanya dialah yang beroleh kelegaan atas segala rasa dahaga yang ia miliki. Dan sumber air hidup itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber air kehidupan, di mana kita sebagai umat kepunyaannya, ketika datang kepadanya meminum air kehidupan itu, maka dikatakan air hidup itu akan memancar di dalam diri kita, sehingga kita tidak akan pernah haus lagi, karena Yesus adalah sumber air kehidupan yang telah mengaliri jiwa, pikiran, hati, dan perbuatan kita. Saudara terkasih, juga dikatakan di sini, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Suatu kebahagiaan bagi orang percaya ketika ia menang atas segala pencobaan, atas segala pergumulan, atas segala kesesakan yang ia derita. Maka ia akan beroleh hadiah, mahkota kehidupan, hidup yang kekal, tinggal di tempat yang baru, di langit dan bumi yang baru itu, di surga yang penuh dengan kebahagiaan, tempat di mana Tuhan bertahta, berkuasa atas alam semesta ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua itu hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang sungguh-sungguh setia melakukan firman Tuhan. Untuk itu, pada saat ini, mari serahkan hidupmu hanya kepadanya. Hiduplah menurut ketetapan Allah. Hiduplah menurut kuasa dan ketentuan dari firman Allah. Hiduplah di dalam Yesus, agar engkau beroleh sesuatu hal yang baru. Hidupmu, hatimu, perilakumu, perbuatanmu, seluruh apa yang ada dalam hidup kita ini akan dibaharui oleh Allah, sumber pembaharuan itu. Allah sumber segala sesuatu itu yang akan mengubahkan hidup kita sekali untuk selamanya ketika kita hidup menurut ketetapan Allah. Tuhan menguatkan dan menyertai kita untuk beroleh pembaharuan dalam hidup ini dan untuk hidup menurut firman Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber segala kehidupan yang memberikan pembaharuan dalam jiwa kami, tuntun kami untuk berlaku setia percaya kepadamu. Engkau adalah Alfa dan Omega, sumber segala sesuatu. Kuatkan kami untuk melakukan segala yang terbaik seturut dengan ketetapan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.